Pasukan pendudukan Israel melakukan serangan terbarunya di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan itu dilakukan pada Minggu 17 November 2024 pagi. Agresi tersebut diketahui menyasar perumahan di sekitar rumah sakit St. George di Hadad. Serangan IDF juga didapati merusak sebuah gereja sehingga mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Mereka juga turut mengancam untuk melakukan serangan berkelanjutan terhadap gedung-gedung di selatan Beirut. Jumlah korban tewas akibat agresi IDF sudah mencapai 3.452, sementara sebanyak 14.664 orang terluka. Hal itu disampaikan oleh otoritas kesehatan Lebanon pada Sabtu 16 November. Kepala Hubungan Media Hizbullah, Muhammad Afif meninggal dunia usai penyerangan Israel pada Minggu 17 November 2024. Ia diketahui meninggal dunia akibat serangan Israel yang menyasar sebuah gedung Partai Baath di Ras Al-Naba, pusat kota Beirut. Mengutip Al-Mayadin.net, Afif diketahui telah menerima ancaman langsung di media lokal dan regional sebelum ia meninggal dunia. Ancaman tersebut berisi penargetan tokoh-tokoh seperti Afif dengan tujuan untuk membisukan suara perlawanan. Akibat dari agresi itu, diketahui sebanyak 5 orang meninggal dunia di markas besar Partai Baath di Ras Al-Naba. Menanggapi kejadian tersebut, Hizbullah turut menyampaikan duka cita atas kematian Afif. Pernyataan tersebut dikeluarkan Hizbullah dalam bentuk video rekaman yang diunggah pada hari Minggu 17 November 2024. Israel telah ditolak Turki menggunakan wilayah udaranya untuk mencapai pertemuan iklim COP29 di Baku, Azerbaijan. Penolakan tersebut diperkirakan karena hubungan Turki dan Israel yang sudah memburuk sejak peluncuran serangan di Gaza. Hal itu juga didukung dengan demonstrasi dari puluhan pengunjuk rasa di Baku yang menyuarakan penentangan terhadap Israel pada Senin lalu. Duta Besar Israel untuk PBB juga kedapatan menuduh Turki awal bulan ini sebagai pelopor kebencian. Hal itu dilakukan menyusul penyerahan surat Ankara yang didukung oleh 52 negara untuk mendesak embargo senjata Israel. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa ia telah memutus hubungannya dengan Israel. Hal itu disampaikan Erdogan pada Jumat kemarin, sekaligus mendesak Trump untuk menghentikan peperangan Israel. Untuk pertama kalinya, Paus Fransiskus meminta penyelidikan atas tindak genosida yang dilakukan Israel terhadap Gaza. Pernyataan itu ia keluarkan dalam pidato misanya pada peringatan Hari Orang Miskin Sedunia di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Minggu 17 November 2024. Paus asal Argentina itu kerap kali prihatin atas banyaknya korban di Gaza yang tewas akibat serangan Israel. Diketahui sebanyak 43.846 orang telah tewas, yang sebagian besar diantaranya adalah warga sipil. Akan tetapi, seruannya kali ini menandakan pertama kalinya ia secara frontal dan terbuka memakai istilah genosida. Menanggapi pernyataan Paus Fransiskus, Kedutaan Besar Israel di Vatikan pun mengunggah sebuah postingan di laman X-nya pada Minggu 17 November. Dalam postingan itu, ia membela Israel dengan menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan dalam upaya mempertahankan haknya dan membela diri. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mendesak penghentian serangan Israel terhadap Gaza dan Lebanon pada Minggu 17 November 2024. Hal tersebut didasari atas semakin meningginya tindak kekerasan di wilayah itu yang dilakukan oleh pasukan IDF. Pernyataan Albares ini menyusul serangan udara Israel yang menyasar sebuah sekolah yang dikelola PBB di kota Gaza hari Minggu kemarin. Diketahui sebelumnya sebanyak 10 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan di wilayah kamp pengungsi Shati tersebut. Selain itu, 2 lokasi di dekat tempat ibadah Kristiani juga menjadi target serangan. Otoritas Kesehatan Lebanon menyampaikan sudah lebih dari 3.400 kematian dan 14.600 cedera, serta lebih dari 1 juta pengungsi sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, korban genosida yang tewas di Gaza hampir menyentuh angka 43.800 martir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.